Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Gimana, kopinya sudah ditambah, sudah ke toilet ya, sudah break. Baik, kita masuk ke yang kedua. Ya, ini kita akan melihat tentang regulasi dan pemahaman dasar ya dalam sistem remunerasi ini. Ya, ini untuk menjadi satu pengetahuan, referensi juga bagi kita, dan ini akan mengantarkan kita pada diskusi-diskusi yang lebih detail nantinya ya. Oke, ini beberapa regulasi. Saya kira saya menghindari untuk terlalu lama bicara ini ya, di regulasi ini, tapi sudah cukup banyak lah. Intinya begitu ya. Yang saya mau katakan sudah cukup banyak regulasi di Indonesia yang bicara tentang reward dan juga remunerasi ya. Ada Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ini tentang reward ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yang beberapa yang kemarin ini diangkut dalam Omnibus Law ya. Jadi untuk update itu saya kira butuh waktu, tapi message yang ingin saya sampaikan sudah cukup banyak di Indonesia regulasinya ya yang mengatur tentang ini. Kemudian ini PP ya tentang pengupahan, kemudian ada evaluasi jabatan ya, Permenpan ini, kemudian Permenaker ya tentang THR, Kepmen tentang lembur ya, Permenaker ini yang kalau kita mau kaji ada waktunya ya nanti ya. Permenaker nomor 1 tahun 2017 cukup komprehensif ya di dalam sini. Kemudian khusus untuk di kesehatan ada Kepmenkes ya 625 2010 tentang pedoman penyusunan sistem remunerasi pegawai BLU ya, Badan Layanan Umum. Kemudian ada ID pernah merilis juga tahun 2016 panduan penyusunan remunerasi dokter. Nah, kalau ada regulasi baru, mungkin teman-teman yang punya perhatian pada ini bisa diupdate ya. Mungkin ada yang kurang dari yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi intinya poinnya adalah cukup banyak di negara kita ini regulasi yang sudah mengatur tentang sistem remunerasi, reward system dan remunerasi ini ya. Baik. Ini saya sedikit review. Jadi kalau kita telusuri dalam aturan-aturan tadi, regulasi-regulasi tadi, maka paling tidak ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Yang kami catat nih. Ya. Bahwa ada pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru dalam sistem remunerasi ini ya, atau rewarding system ini ya. Yang pertama ini ya, yang pertama itu adalah ini. Jadi penetapan gaji dulu itu berbasis pangkat dan golongan saja. Lalu sekarang dia lebih berbasis pada bobot pekerjaan. Jadi ada hitung-hitungannya, kemudian dibuat job weight-nya lah begitu ya. Kemudian golongan itu ditentukan oleh latar belakang ya. Ini dulu ya. Pendidikan formal dan tidak dikaitkan dengan bobot pekerjaan itu dulu. Ya. Latar belakangnya aja pendidikannya ya sudah gitu. Nah, kemudian sekarang ya ini strata ditentukan oleh bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan itu berdasarkan apa? Berdasarkan beban dan tanggung jawab pekerjaan. Jadi dia lebih berorientasi kepada proses apa yang dilakukan ya, prosesnya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana paradigma-paradigma ini sebenarnya menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem yang konsep yang namanya performance related pay nanti di sesi berikutnya. Kemudian kenaikan jenjang ya yang ini ya, kenaikan jenjang dan golongan bagi pegawai dilakukan secara periodik dan latar belakangnya pendidikan aja. Jadi ini ada redundansi gitu ya. Latar belakang itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dihargai. Padahal belum tentu orang yang latar belakangnya katakanlah pendidikannya tinggi, kinerjanya juga baik. Artinya sumbangsihnya pada organisasi juga tinggi, belum tentu ya. Nah, kalau yang baru ini ya perubahan job position dilakukan dengan mempertimbangkan ada jenjang karir, ada kompetensi dan ada kebutuhan dari perusahaan itu.
Jadi kebutuhan juga tetap dihitung begitu ya. Nah, kemudian ini kenaikan gaji dilakukan secara merata. Ya. Ya, ini dulu ya, langsung aja dibuat sama rata begitu. Nah, kalau yang baru ini, paradigma barunya ini kenaikan pendapatan tunai berdasarkan kinerja, merit, ya, berdasarkan merit system, dan juga memperhatikan inflasi, juga prestasi dari staf. Nah, jadi sebenarnya regulasinya sudah cukup memadai ya bagi kita. Ya. Bicara regulasi ini, kalau teman-teman yang dari rumah sakit pemerintah ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan ya, regulasi-regulasinya ini. Nah, kalau di teman-teman swasta itu, rumah sakit swasta maksudnya, ini lebih fleksibel ya sebenarnya. Ya, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat kita itu kalau di swasta. Ya, suatu ketika saya pernah diundang ke Kementerian Kesehatan untuk diskusi tentang sistem remunerasi ini, dan begitu saya melihat presentasinya, saya sebagai yang mewakili swasta itu menyampaikan satu hal saja, bahwa kalau di swasta itu sebenarnya aturan yang quote unquote gitu mengikat kita ya, dan biasanya kalau kita bikin SWOT itu munculnya sebagai ancaman gitu ya, itu adalah UMK gitu. Aturan UMK itu aja. Nah, pada saat di kementerian itu saya lihat presentasinya tadi tidak menyinggung tentang UMK. Jadi ya ini sesuatu yang agak missing gitu ya. Masukan saya waktu itu seperti itu. Ya, kemudian diperhatikan. Baik, ini pergeseran paradigma. Nah, kemudian kita masuk lebih ke definisi ya. Ya, semoga ini tidak seperti orang kuliah banget ya. Kami mencoba menyusun materi-materi ini lebih praktikal ya. Kalau nanti materinya itu dilihat oleh orang yang biasa ada di kampus ya, mungkin akan banyak kritik ya. Itu kami sadari, karena ya kami sih berkeyakinan ya bahwa yang namanya keilmuan itu pasti membutuhkan penyesuaian ketika dia akan diterapkan, dan di sisi itulah manajemen kemudian bekerja membuat penyesuaian, meyakinkan ilmu ya, yang katakanlah dari kuliah itu ya, itu bisa diimplementasikan. Gitu. Baik, nah ini reward management nih menurut Pak Armstrong gitu ya. Pak Armstrong mengatakan reward management. Sekali lagi reward management. Ini kita belum bicara remunerasi nih secara khusus. Reward management lebih besar ya. Jadi dia mengatakan bahwa reward management itu concern pada bagaimana memformulasikan dan mengimplementasikan. Apa yang diformulasikan dan diimplementasikan itu adalah strategi dan kebijakan. Nah, dua hal yang berbeda, strategi dan kebijakan. Yang tujuannya adalah ya, menghargai orang, ya, reward people, ya, secara fair, secara equitable dan konsisten. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka nilai mereka terhadap organisasi, nilai orang-orang tersebut. Seberapa bernilai orang tersebut terhadap organisasinya, seberapa bernilai staf tersebut terhadap rumah sakit. Nah, kadar bernilainya orang terhadap rumah sakit kita itu adalah kita ukur dari sumbangsih yang bersangkutan terhadap pencapaian dari strategic goals rumah sakit kita, terhadap pencapaian misi, pencapaian visi rumah sakit kita. Itu yang membuat orang itu bernilai tinggi atau rendah. Apakah sumbangsihnya dia tinggi atau rendah pada pencapaian misi dan visi kita. Ini menurut Pak Armstrong nih ya. Nah, ini kita bicara sekarang ke klasifikasi dari reward ya. Jadi reward itu, Bapak Ibu teman sejawat semua, reward itu dibagi dua. Ada finansial dan ada non-finansial. Reward yang saya mulai dari non-finansial dulu ya di sini ya. Non-finansial itu ada dua. Ada yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri dan ada yang terkait dengan lingkungan pekerjaan. Ya. Ini reward ya, reward non-finansial.
Yang terkait dengan pekerjaan, ya, itu adalah pertama self improvement. Jadi ketika Bapak Ibu teman sejawat semua memberikan kesempatan pada staff untuk meningkatkan dirinya, self improvement itu sebenarnya sebuah reward dari aspek pekerjaan. Yang kedua, influence, pengaruh. Ya, ketika Bapak Ibu teman sejawat semua memberikan kesempatan kepada staff untuk memiliki pengaruh, untuk mengembangkan pengaruhnya dalam konteks dan koridor yang diatur lewat rambu-rambu otoritas, job desk, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sebuah reward. Kemudian responsibility, ya, dia diberikan kesempatan dalam pekerjaan dia untuk bertanggung jawab, untuk mengambil tanggung jawab, ya, yang lebih besar. Ya. Nah, itu bentuk reward sebenarnya. Ya. Tidak semuanya kita yang memutuskan begitu, ya. Ya. Tidak semuanya itu tanggung jawabnya numpuk di kita gitu. Tapi kita bisa mengklasifikasi, mengklaster tanggung jawab itu, lalu kemudian mereka kita berikan bagian mengambil tanggung jawab. Ya, kemudian recognition, ya, ya, dia di recognize gitu ya, keberadaannya dia gitu ya, diberikan apresiasi yang memadai. Ya. Nah, kita bisa bicara panjang nih kalau bicara tentang non financial reward ini, banyak sebenarnya. Ya. Kemudian achievement, ya, dia diberikan pengakuan terhadap pencapaian-pencapaian dia dalam karir maupun dalam kesehariannya dia, gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita tempuh sebenarnya, dan ini bentuk reward, gitu. Kemudian yang berikutnya, ya, ini environment, ini lingkungan kerja, ya. Ini kebijakan yang adil, ya. Kebijakan yang adil itu, kalau kita sudah bikin kebijakan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Ya, tidak pandang dia itu dekat dengan direktur atau dekat dengan owner, aturannya seperti ini. Ini berlaku pada Anda, gitu. Itu bentuk reward sebenarnya. Ya. Fair policy. Supporting partner, ya, kita memilihkan, ya, betul untuk staff kita partner-partner yang cocok dengan dia. Kita punya saringan yang terpercaya, punya serangkaian tes yang terpercaya saat rekrutmen. Ya, kita tes, misalnya DISC-nya kita tes, minat bakatnya kita tes, kompetensinya kita tes, sehingga kita pastikan orang yang masuk itu pada saat dia masuk dan bergabung dengan timnya, staff-staff kita, dia support gitu, bukan menjadi problem justru di timnya itu. Itu sebenarnya bentuk reward. Ya. Kemudian empowering supervision, ya, kita mengembangkan pola supervisi yang memberdayakan, ya, bukan yang mengintimidasi gitu. Ya. Nah, ini generasi milenial senang ya dengan pola-pola begini. Generasi milenial itu tidak suka ada pimpinannya yang lebih yang ngebosi gitu ya. Dia nggak suka, tapi dia lebih senang di challenge, diberikan kesempatan, ya, diberdayakan, ya, ditunjukkan bagaimana caranya, ya, ditunjukkan arahnya, ya, kemudian dia diberikan ruang untuk memberdayakan potensinya. Kemudian comfortable workplace, ya, lingkungan kerja yang nyaman, ya, tidak tidak bising, kotor, bau, gitu ya, nyaman lah untuk bekerja. Ya, kalau dibutuhkan APD misalnya ya sekarang ini, ya, diberikan APD yang memadai, gitu. Ini semua bentuk reward sebenarnya, non financial reward. Ya. Kemudian kita ke yang berikutnya. Ya, ini ada financial reward. Saya dari indirect dulu ya. Ini indirect financial reward. Ya. Ada apa di sana? Ada asuransi. Ya. Asuransi. Ya. Jadi asuransi itu, ya, kita tahu kan ada asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Itu sebenarnya indirect financial reward. Ya. Kemudian transportasi, ya, rumah sakit menyediakan kendaraan dinas atau ada fasilitas
DP apa namanya DP untuk kepemilikan kendaraan atau ownership program untuk para dokter ataupun manajer gitu ya misalnya. Perumahan ya, perumahan juga bisa itu beberapa perusahaan itu kan membuatkan satu klaster untuk karyawannya dia. Pensiun ya, dana pensiun itu juga satu bentuk reward ya, indirect financial reward. Imbalan finansial tidak langsung diterima saat itu, seperti itulah ya. Tidak langsung diterima setiap bulan gitu ya, gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya direct financial reward. Nah, disinilah kita akan bicara banyak nih tentang ini ya. Nah, di sini. Ya. Jadi ada kalau kita bicara remunerasi, nah maka disinilah obrolan kita. Obrolan kita itu di sini. Remunerasi itu direct financial reward, imbalan finansial secara langsung. Ya. Ada juga beberapa ahli yang mengkategorikan remunerasi itu adalah semua yang tadi saya sampaikan, yaitu silakan itu pendapat. Kalau dalam agamanya itu beda pendapat, beda mazhab itu biasa ya. Jadi ada yang menyampaikan total remuneration itu adalah semua yang tadi, ya finansial, non finansial, yang terkait dengan pekerjaan, yang terkait dengan environment, indirect financial reward, dan ini semua remunerasi, total remuneration. Itu oke aja lah, ya. Nah, kalau kami pribadi, kami lebih sepakat dengan ini, ya pendapatnya. Jadi remunerasi itu direct financial reward. Ada fixed income dan ada variable income. Ini nanti akan kita obrolin lebih mendalam next-nya. Di fixed income ada basic salary, wage, ya, allowance atau subsidy, ini biasanya disebut tunjangan kalau di kita ya. Kemudian variable income itu ada merit atau insentif dan bonus. Ada dua. Ya, ini nanti akan kita diskusikan ya di slide berikutnya. Oke, ini saya sedikit memberikan pendapat nih tentang uang sebagai sumber motivasi. Nah, jadi tadi udah clear ya, apa itu reward, komponennya, lalu remunerasi ada di mana. Ya. Jadi Bapak Ibu teman semua, kita itu melihat uang ini di manajemen, ya memang tidak terbantahkan bahwa uang ini sebagai sumber motivasi. Ya. Ya, jadi ini ada beberapa hal ya yang saya garis bawahi ini di sini. Yang pertama, uang itu sangat penting bagi orang. Karena uang itu sarana untuk memuaskan sejumlah kebutuhan. Ya, dia alat untuk bertransaksi, begitu kan? Nah, jadi ini yang disebut teori instrumental oleh Gellerman. Ya. Kemudian yang kedua, uang itu bisa digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan penghargaan secara nyata atas prestasi seseorang. Juara 1 dapat 10 juta, juara 2 dapat 5 juta, itu kan kita penghargaannya konkret, nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga, gaji itu adalah kunci untuk menarik orang agar bergabung dengan organisasi kita. Meskipun daya tarik pekerjaan, peluang karir, dan reputasi organisasi juga penting ya. Tapi ini satu hal yang pasti selalu kita tanyakan, ya, gajinya berapa? Nanti kita akan lihat, pertanyaan itu jawabannya akan berpengaruh pada ketertarikan orang pada gabung dengan kita. Gaji itu adalah salah satu komponen di dalam sistem penggajian. Kalau kita sebut gaji biasanya ini gaji pokok gitu ya, fixed income. Yang keempat, gaji bisa menyampaikan pesan mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh organisasi. Ya. Kalau kita mendefinisikan hal-hal penting ya, dalam organisasi kita, ya, lalu kemudian kita mampu mengkaitkan hal-hal penting tersebut dengan apa yang akan diterima dalam bentuk gaji, maka yang akan masuk ke benak orang, ke benak staff, ke benak anggota organisasi kita itu akan lebih clear bahwa oh ini sesuatu yang penting ini. Kalau ini kita luput, maka yang kami terima akan ikut luput gitulah kira-kira ya. Yang kelima, kepuasan gaji di antara para karyawan terutama itu terkait dengan perasaan persamaan ya, dan prinsip rasa adil. Nah, ini yang masing-masing orang akan ada bedanya karena kita bicara rasa ya. Nah, tapi
rasa itu harus kita standarkan gitu. Nggak boleh liar, dibiarkan, ya silakan aja. Karena ini urusan rasa, masing-masing lah. Ya. Toh sekarang itu kalau kita bicara kuliner kan ada apa, pedes itu sudah ada ininya ya, standarnya ya, mau level berapa gitu ya. Nah, jadi yang kelima ini penting nih, meskipun kalau kita bicara, kita tanya, Anda puas nggak dengan gaji Anda di sini? Maka sebagian besarnya mungkin akan menjawab tidak puas gitu, belum puas, masih ingin ditingkatkan lagi dan seterusnya. Ya. Nah, motivasi ya, atau uang sebagai sumber motivasi itu, inilah 5 hal ini yang mendasarinya. Ya. Ketika orang merasa dia diperlakukan berbeda, diperlakukan tidak sama, diperlakukan tidak adil, maka pasti dia akan motivasinya akan menurun. Ketika dia merasakan seperti apa, dia dianggap sama ya, untuk di satu sisi ini ada diperlakukan adil, maka motivasinya akan meningkat. Gitu. Baik, Bapak Ibu, teman sejawat semua, itu tadi tentang regulasi dan beberapa hal-hal pemahaman dasar ya yang perlu kita pahami. Nah, ini kita akan masuk ke yang ketiga, bagian ketiga, performance related pay. Nah, untuk masuk ke sini, kita break dulu ya. Ini sudah 20 menit lebih nih, supaya kita tidak terlalu lelah ya. Selamat menikmati break-nya. Silakan.